Hai semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan layout peta. Dalam kasus kali ini, kita misal memiliki peta Kabupaten Sleman, dimana kalau kita lihat datanya, itu dia hanya Sleman saja dan masing-masing kecamatan di Kabupaten Sleman. Serta ada satu lagi kategori. Kategori di sini hanya sebatas contoh, bukan realnya, hanya sebatas contoh untuk teman-teman lebih nanti visualisasinya lebih eye catching lah gitu. Langsung saja, misal di sini juga ada file kecamatan di DIY, tapi nanti akan kita gunakan di sesi di lanjutnya. Untuk kali ini kita fokus saja ke yang batas admin kecamatan di Kabupaten Sleman saja. Kan nggak bagus toh kalau polos ini, makanya kalau kita buat dia menjadi berwarna seperti biasa, kita edit di simbologinya dengan kategorinya adalah per kecamatan, per kategori. Kalau kita pilihnya per kecamatan, kategorinya adalah kecamatan, nanti akan warnanya akan banyak banget tuh. Nah, sementara kalau kita pilihnya hanya kabupaten, maka nanti warnanya tetap konstan karena hanya satu kabupaten. Makanya kita pilih yang kolom kategori, sehingga nanti dia akan menjadi 3 kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Ini ada yang kelebihan, kita delete saja. Kemudian jangan lupa kita kasih label berdasarkan kecamatannya. Kalau kita apply jadi seperti ini, cantik kan? Nah, ini warnanya kan misalnya kita ubah, yang tinggi itu warnanya adalah hijau, yang sedang adalah kuning, sementara yang rendah adalah merah. Kita ubah, misalnya ini adalah hijau, dan yang ini menjadi kuning, dan yang ini menjadi merah. Nah, misal kita punya filenya seperti ini nih. Jadi kita ada punya file, nanti filenya tidak hanya berupa SHP. Kalau kalian punya file raster juga bisa, file hasil dari digitasi juga bisa juga. Nah, untuk mulai layout peta, langkah yang pertama adalah caranya kita klik project, kemudian layout manager, kemudian create. Nah, di sini kita misal namanya adalah Kabupaten Sleman. Klik OK. Sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau disimpan, membukanya, mau disimpan dulu biar nggak hilang juga bisa. Kita simpan di folder yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini kita mau menambahkan, ini adalah file kosongnya. Nah, ini adalah lembar kerja kita. Teman-teman bisa mengubah ukurannya, mengubah orientasinya. Cara sederhana, kita arahkan kursor kita ke sini dan kita klik kanan. Kita klik Back Properties. Nanti di sebelah kanan akan muncul size. Jadi nanti size itu adalah nanti ketika kita mau mencetaknya dalam bentuk apa, apakah A3 atau ukuran A4 atau apa. Misal di sini kita hanya ukuran A4, sementara orientasinya itu kalau kita pilih portrait maka menjadi seperti ini, tegak. Kalau landscape menjadi horizontal. Nah, untuk praktek kali ini kita pakai yang landscape saja. Tapi teman-teman kalau misalnya mau mencari selain itu cukup diubah di sini saja. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau mengubah backgroundnya, ini kan putih nih, kita bisa juga mengubah menjadi yang lain, dan lain sebagainya itu. Nah, untuk kali ini kita biarin saja, biar backgroundnya putih saja. Ingat, klik kanan, Back Properties. Nah, kemudian untuk memanggil peta tadi, pastikan yang pertama adalah teman-teman kita posisikan peta kita itu benar-benar di tengah. Supaya apa? Karena ini adalah representasi dari yang mau kita gambar nanti. Langsung saja tak contohkan. Kalau kita untuk mengambil gambar, kita klik di sini, Add New Map to the Layout. Seperti ini. Nah, dia di tengah. Misal kita nanti filenya yang awalnya itu geser seperti ini, misal seperti ini nih. Maka ketika kita panggil,
dia juga akan terletak di bawah. Nah, di bawah kan. Nah, mending untuk mempermudah pekerjaan kita, mending kita dari awal dibuat baru dulu di tengah-tengah dulu, supaya untuk memudahkan ketika kita melakukan layout peta nantinya. Kita add new map lagi. Nah, kita bisa perbesar. Untuk membuat map baru itu tidak harus sampai ujung, tapi di pojok-pojok saja. Nanti bisa kita perbesar atau perkecil juga. Nah, misalnya terlalu ke samping, bisa kita pertahankan sedikit. Nah, di sini teman-teman lihat ada skala, kemudian orientasi, kemudian CRS, Coordinate Reference System. Untuk awalan yang kita edit itu yang pertama adalah skalanya. Semakin besar angka skala di sini, maka nanti ukurannya akan, misalnya di sini nih 27 maka akan semakin besar juga, tapi semakin kecil, sorry. Nah, karena berarti kan dia akan menjadi peta dengan skala kecil. Ketika misalnya angkanya menjadi lebih kecil, maka dia gambar yang di peta ini akan menjadi lebih besar. Kalau kali ini skalanya kita ubah menjadi 200.000 sorry. Seperti ini. Oh ya teman-teman, seperti yang ada di makalah, dalam quantum physics, di dalam layout komposer kita mengenal ada istilah, ini adalah bagian kanannya adalah properties. Jadi di sini ini adalah properties. Kemudian di bagian kirinya itu adalah map properties. Sebelah sini ini adalah map properties. Kemudian composer frame itu di tengah. Ini adalah yang kertas putih adalah composer frame, dan yang di atas adalah toolbar. Nah, untuk awalan untuk membuat layout peta, kita minimal bisa memasukkan petanya dulu. Kemudian skalanya kita sesuaikan. Ini kan misalnya masih banyak ruang sisa, bisa kita perbesar lagi gambarnya. Jadi dengan cara skalanya diperkecil nilainya. Bisa menjadi misal 15.000 terlalu mepet, jadi kita ambil 170.000. Nah, ini aja cukup. Kemudian jangan lupa koordinat reference sistemnya kita pilih yang WGS 84. Karena apa? Karena di sini kita menggunakannya yang koordinat reference system yang geografik. Nah, kalau teman-teman mau mengasih frame atau bingkai, kita klik bingkai frame aja, sehingga nanti ada di sini frame-nya. Kemudian supaya gambarnya tidak berubah-ubah, tidak berpengaruh oleh gambar yang di sini, kita kunci saja, kita klik lock layer dan lock style layer. Nah, itu adalah tahapan pertama kita membuat layout peta. Jangan lupa saksikan video berikutnya.